Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi di channel Budi NZ atau Budi NZ Channel. Saya Budi Putra tentunya. Terima kasih kalian masih bersama saya. Dan malam ini di NZ ya, sore di Bali, saya bersama kawan saya, ini Bli Krisna Marta. Halo Bli, apa kabar Bli? Halo Pak, baik Pak. Apa kabar Pak? Salam Alhamdulillah. dari Baik Bali, nih. buat Wellington. Oh iya nih, lama nggak jumpa nih. Wah, Iya, nggak jumpa. gimana? Seger-seger saja nih kayaknya nih. Iya Pak, seger-seger aja, biasalah. Iya. Setiap hari ke kebun, tambah hitam. Wah, luar biasa. Ini saya senang sekali nih ya, melihat kiriman-kiriman videonya tentang kebun ini. Ya, Iya. teman-teman ini ya, Bli Krisna ini dulu di sini, teman saya di sini, kawan saya di sini di Wellington. Studinya dulu di Palmerston North, ya setelah studi bekerja beberapa tahun di New Zealand, tapi ya memutuskan untuk kembali ke tanah air tercinta ya, di Bali. Nah, Mas Krisna ini sekarang ini menekuni bidang cocok tanamnya tapi buah ya, buah pepaya. Ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana sih swasembada atau budidaya pepaya. Ini Om Krisna udah siap nih ya tentang pepaya ini ya. Ini kenapa kok memutuskan memilih pepaya ini untuk budidayanya nih? Budidaya, oke. Jadi saya itu memilih pepaya, spesifiknya itu saya memilih pepaya California ya jenisnya ya. Jadi kenapa pepaya California? Yang pertama karena kebutuhannya di Bali tinggi, karena di Bali itu kulitnya bisa dipakai jadi lawar, makanan khas tradisional Bali. Buahnya itu manis banget, pepaya California itu sangat manis dan sangat digemari oleh masyarakat. Selain pertama permintaannya tinggi, yang kedua ngerawatnya juga gampang, musim panennya juga cepat, dan yang ketiga memang pepaya itu nggak begitu tinggi, jadi pepaya California itu beda, nggak seperti pepaya Thailand atau nggak jenis pepaya Bali dan lain sebagainya. Pepaya California itu tingginya hanya maksimal 2,5 meter. Oh, 2,5 meter ya. Iya, jadi kalau panennya gampang. Prosesnya seperti apa sih, Kris? Ini ya pertama ya nyemai sendiri gitu ya, beli buahnya, terus lo semai sendiri bijinya, terus jadi bibit gitu. Iya, jadi gini Pak, jadi pertamanya itu kan karena saya melihat potensi pasar, bahwa selama ini di Bali itu kan pepaya itu selalu datang dari Pulau Jawa ya, kita bilang Pulau Jawa, jadi datang, dan kapan hari itu saya pernah lihat kok, kapan hari kita kayak kekurangan pepaya ya, padahal ini pohonnya dalam tanda kutip ini gampang gitu loh, ini maksudnya bisa dirawat, bisa dikembangkan di Bali. Terus akhirnya saya itu berawal dari iseng sebenarnya, mumpung saya gini mencari-cari kesibukan juga, mencari kegiatan, akhirnya saya inisiatif beli polybag sebanyak 20 polybag dan tanah subur beserta pupuk kompos. Akhirnya saya beli tuh buah pepaya California itu. Saya beli, saya potong-potong. Kebetulan kan ada tuh biji-bijinya yang hitam-hitam itu. Akhirnya saya kasih kapas, saya basahkan, masukin ke polybag, masukin ke tanah, saya tanam gitu. Ya? Tumbuh dia. 2 minggu kemudian dia tumbuh. Dia tumbuh, terus saya kaget juga sih, wah lumayan kan, saya beli beberapa polybag tumbuh semua, berarti kan, terus akhirnya saya karena penasaran, saya tonton lah di YouTube, tonton di YouTube, terus saya masuk komunitas pepaya di Pulau Jawa juga, ada di grup Facebooknya saya masuk, di grup WhatsAppnya saya masuk, terus ada juga di Twitternya juga saya masuk, saya ikutin semua, saya pelajari dulu, wah ini saya berpikir bisa jadi komunitas menarik. Jadi potensi yang luar biasa ya. Potensi yang luar biasa, betul. Pak. Padahal lo studinya di sini international relation ini, calon diplomat ini. International business. International business ya, benar memang. Berarti memang jadi pembisnis tapi di bidang ini ya, buah ya sekarang ini. Betul. Nah, jadi setelah beli buahnya ya, California tadi, pepaya tadi, itu berapa lama itu nyemainya itu? Menyemainya itu kalau penyemaiannya, jadi kan tergantung ini Pak, sinar matahari itu loh, level sinar matahari itu penting, kadar sinar matahari penting. Tapi karena saya ada space di halaman belakang, jadi saya pakai space itu yang tidak begitu kena sinar matahari, tetapi dia juga tidak boleh begitu lembab. Itu kurang lebih sekitar 2 minggu Pak, sudah mulai kelihatan. 2 minggu sudah itu istilah tumbuh ya dari bijinya. Iya, sudah tumbuh, betul. Wah, enak sekali ini.
Jadi ini di Krisna tanam sendiri gitu ya, di lahan itu. Nah, sekarang ini apa namanya kan untuk pepaya ini berapa lama ini targetnya sampai berbuah itu? Sampai berbuah. Jadi pepaya itu normalnya kalau dia sampai panen, istilahnya panen raya ya, kalau di sini itu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Dengan catatan dirawatnya rajin. Tapi kalau lebih rajin lagi, misalnya seperti saya, maksudnya bukan gini ya, bukan menyombongkan diri ya, maksudnya insentif seperti saya ngerawatnya, kemungkinan panennya itu bisa 6 bulan, bahkan 6 sampai 7 bulan. Oh, 6 bulan sudah panen itu ya? Iya, 6 bulan sudah panen. Untuk yang tahap pertama ini, lo tanam berapa pohon ini? Jadi saya awalnya itu kan semanya itu 20. 20 di polybag itu kan. Habis itu saya biarin dulu. Setelah 1 bulan, kalau nggak salah itu bulan Januari, saya ingat banget, itu tanggal 20 Januari 2020, saya mulai tanamnya itu tanggal 23 Februari tahun ini. Jadi saya tanam dulu 20 itu, saya lihat gimana sih kalau setelah dari polybag, saya lepas gitu loh. Nah, proses penanamannya itu kemarin itu saya buat dulu irigasi airnya. Setelah saya buat irigasi airnya, saya buat lubangnya 2,5 meter kali 2,5 meter dengan jarak masing-masing pohon 2,5 sampai 3 meter. 2,5 sampai 3 meter itu ya? 2,5 sampai 3 meter. Kenapa 2,5 sampai 3 meter? Karena kalau kecil kan memang dia tunasnya mungkin ya sejari ini ya. Tunasnya maksudnya nggak kelihatan besar. Maksudnya kalau dia pohonnya masih kecil kan mungkin jaraknya tuh, wah ini terlalu jauh dan sebagainya. Tetapi kalau dia sudah besar, dia tuh rimbun. Daunnya tuh di atas tuh bakal rimbun banget. Asih. Memang antar pohonnya dia, maksudnya diameternya nggak besar ya, cuman daunnya tuh rimbun banget. Makanya setelah saya research juga kan, sebelumnya kan saya gabung. Sekarang total ada berapa pohon ini yang lo look after ini? Untuk sementara saya ada 350 pohon yang ada di lahan seluas sementara ini 28 are atau 2.800 meter persegi ya kalau nggak salah. Berapa hektar itu? Nggak tahu. Wah, belum nggak sampai, kurang. Itu untuk saat ini saya masih tahap percobaan dulu. Oh iya. Kalau berhasil ekspansi. Tapi ya teman-teman ini bisa dilihat ini ya, bahwa ini pepaya ini dari proses kecil ya, dari pembibitan, dari semai istilahnya itu sampai tumbuh besar seperti ini itu dirawat sendiri oleh Bli Krishna ini. Studinya di New Zealand. Studinya adalah bisnis internasional dan sekarang mengembangkan budidaya pepaya. Ini luar biasa. Ini cocok banget ya Chris ya untuk saat ini kan musim pandemi gitu ya. Sebagai alternatif ya mungkin teman-teman nanti kalau ada yang tertarik ya bisa menghubungi saya atau Krishna ini melalui IG ya, IG-nya Krishna Marta ya. Nah, itu lebih inilah. Ya, kita promokan kan supaya siapa tahu kan ini menjadi satu inspirasi ya buat teman-teman yang ada di Indonesia ya, karena kan memang kondisinya di Indonesia sekarang seperti ini ya. Pandemi yang tadinya diharapkan turun, malah sekarang ini kondisinya masih semakin parah ya. Ya, kalau di Bali sendiri ya, saya lihat tren positifnya tuh ya cenderung naik. Oh, cenderung naik ya. Oke. Cenderung naik. Tapi nggak mungkin angka kenaikannya itu nggak separah di tempat lain mungkin ya. Tempat lain ya, oke. Masih oke, cuman tetap naik gitu loh. Belum ada grafiknya itu belum turun. Ya, artinya ini kan untuk usaha sendiri ya, usaha mandiri ya. Bagus lah gitu untuk teman-teman untuk bisa mencobalah nanti ya Om Krishna ini sudah riset ya, teman-teman sudah riset. Jadi ini nanamnya nggak ngasal nanam gitu, sudah dipelajari benar ini. Ini hasilnya seperti ini luar biasa nih, luar biasa. Saya senang sekali melihat pepayanya udah dalam beberapa bulan ini sudah berbuah. Nah, sudah berbuah itu usia berapa atau umur berapa ini? Berapa bulan ini? Kalau dia mulai berbunganya itu kemarin itu saya di usia 4 bulan. 4 bulan sudah berbunga ya? 4 bulan, bahkan 3 bulan Pak, karena saking rajinnya saya tuh ke sawah ya lihat, 3 bulan tuh sudah muncul ya, bunganya sudah muncul. Memang dia karena dia baru belajar berbunga, kemarin itu sempat rontok, tapi karena kita rajin, rutin nyiram, rutin kasih pupuk, jadi dia tuh ada beberapa yang rontok, cuman ada beberapa juga yang jadi di pohon itu. Itu kenapa kok rontok itu? Apa karena angin atau karena panas atau apa? Enggak Pak, karena dia kalau yang saya perhatikan karena dia baru belajar berbunga Pak. Ibaratnya pohon gitu kan baru belajar berbunga. Karena dia pertama kali ya. Pertama kali. Betul.
Iya, memang kalau pertama kali nggak ada yang maksudnya pohonnya tuh nggak apa namanya, jadi di pohonnya tuh ada yang rontok, ada yang berbunga, karena bunganya banyak banget Pak. Iya. Nah, sekarang kan udah besar-besar banget itu ya. Ya, lumayan. Lumayan ya. Itu rencana panennya kapan? Rencana panen itu akhir bulan depan, akhir bulan Agustus atau awal September. Bulan Agustus ya. Oke teman-teman, ini episode pertama ya. Nanti saya perlihatkan bagaimana perkembangan kebun pepaya yang ditanam oleh Bli Krishna ini. Nah, nanti episode kedua tentu pas panennya kita lihat gitu ya. Kalau satu pohon sendiri itu bisa berbuah berapa nih sementara, atau dibatasi berapa yang harus ada di situ? Oh enggak, jadi kalau pohon itu semakin banyak berbuah ya saya semakin happy gitu lah istilahnya. Wah, gitu ya. Benar, betul. Ya. Iya. Jadi kemarin itu kita kan dari awal semai, yang ke tahap kedua itu kita fokus meninggikan batang, karena ada beberapa petani itu dia tuh fokusnya hanya di buah gitu loh. Oh, I see. Kalau saya itu fokusnya di batang dulu, jadi batangnya tinggi, buahnya itu semakin banyak. Memang kita terlambat gitu loh. Maksudnya ada beberapa orang, beberapa petani yang karena dia fokus di batang, maaf, maksudnya fokus di buah, jadi dia tuh tinggi pohonnya hanya 1,5 meter, buahnya ya maksimal 20. Oh gitu. Kalau ini bisa berapa nih maksimal nih, karena tinggi 2 meter nih? Kemarin saya hitung ya, sampai bunga-bunga yang kecil itu yang jadi-jadilah, itu bisa 40 Pak. Satu pohon 40 buah ini ya? Iya, betul. Wow, berarti kalau dipanen ini 1 bulan bisa panen, tiap minggu bisa panen ini ya? Iya, betul. Memang target kita gitu. Jadi target kita itu kan panen raya, anggaplah bulan Agustus selama 3 bulan. Jadi setiap minggu tuh per pohon itu kurang lebih 5-7 buah. 5-7 buah per pohon ya, selama 3 bulan. 3 bulan. Nah ini teman-teman ya, ingat. Ini jadi budidaya pepaya ini, dalam panennya dalam 3 bulan, tidak hanya sebulan. Dalam 3 bulan, setiap pohon bisa dipanen 5-8 buah, ya. Ya, betul. 5-8 buah. Ini tinggal dihitung aja. Satu buahnya sendiri kalau ini di berapa ini dijualnya? Nah, kalau di retail, di harga retail, kalau di Bali sendiri, itu kebetulan lagi naik ya. Jadi kemarin saya cek itu 1 kilonya itu kurang lebih 8.300 per kilo. Jadi satu buah itu rata-rata 1,5 kilo. Satu buah pepaya itu rata-rata 1,5 kilo. Nah, kalau nanti rencana panen dari Krishna ini apa? Langsung masuk ke supermarket gitu atau masuk ke apa itu? Kalau kita sih, karena kita mencari untung ya, kita semua channel kita manfaatkan. Oh, betul. Jadi, iya, semua channel. Pokoknya di mana yang terbaik ya, pemasaran yang terbaik ya. Pemasaran yang terbaik, betul. Oke, kita kembali lagi cara tanamnya tadi ya. Kendala apa sih yang paling susah untuk merawat pohon ini? Pertama itu kutu, serangan kutu. Oke. Serangan kutu, yang kedua itu serangan jamur. Nah, serangan-serangan itu kadang bisa membuat pohonnya itu stres. Ciri-cirinya apa nih kalau pohonnya stres itu? Ciri-cirinya kalau pohonnya stres, jadi kalau di pepaya itu kan daunnya kan gitu ya, menjalar gitu, maksudnya di atasnya kan rimbun. Di tengah-tengah itu ada daun kecil. Nah, kalau dia stres, daun di tengah yang kecil itu dia berwarna kuning. Oh, gitu. Berwarna kuning, dia daunnya kuning semua. Nah, itu menandakan 2 cirinya, antara dia kena serangan, atau yang kedua ada pembusukan akar di bawah, karena kita kebanyakan nyiram atau level intensitas hujan yang tinggi. Oh, jadi untuk ada air itu nggak boleh penggenang juga ya, karena nanti bisa membuat akarnya busuk ya? Iya, betul Pak. Oh, luar biasa. Nah, untuk mengantisipasi supaya nggak ada kutu, nggak ada jamur, apa yang dilakukan? Kalau kemarin saya itu jamur ya, karena kemarin kan jamur yang kita dominan itu. Kemarin kita pakai ada namanya daun pamor, kita olah secara organik, dan kita semprot. Oh gitu ya. Kita carikan bakterinya, kita ini ingin meminimalisir penggunaan pestisida. Itu yang pertama. Betul. Pestisida. Ya memang ada beberapa petani yang menggunakan pestisida ya, itu nggak masalah, karena saya juga masih dalam tahap belajar juga, dan ini pengalaman pertama saya juga, saya ingin apa sih caranya membasmi jamur itu tanpa pestisida. Akhirnya kita ketemu pakai daun pamor, dikasih bakteri baik, ditampung di itu, ada kayak penampungan itu, dicampur sama
pupuk kompos sedikit, itu disemprot, wah langsung 2 hari langsung hilang. Oh gitu. Nah untuk biaya perawatan sendiri seperti apa itu mahalnya tuh, Chris? Biaya perawatan sebenarnya kalau boleh saya cerita sedikit, kan bibitnya saya nggak beli, itu yang pertama. Lebih ke pupuk, saya lebih banyak habisnya di pupuk. Pertama ada pupuk organik, itu lumayan juga saya habisnya. Kalau boleh saya cerita sedikit, saya habisnya itu sampai saat ini habis 5,5 juta. Oh, nggak banyak dong, dengan 350 pohon nggak banyak lah. Ya, sampai saat ini ya nggak tahu ke depannya kan masih bakal ada pupuk segala macam. Tapi untuk hampir panen ini saya baru habis 5,5 juta. Itu wow. Saya memang benar-benar hitung stoknya semua saya simpan. Iya, ini saya aja udah ada bayangan ya. Saya baru mendengar aja udah bayangan gitu. 1 pohon sampai 40 buah gitu. Nah, gitu. 1 buah katakanlah rata-rata 5.000, tinggal dihitung aja teman-teman nih, dari 350 pohon itu udah berapa nih coba. Modalnya cuma kecil banget itu. Modalnya adalah semangat dan giat ya. Bijinya bisa disemai sendiri, jadi nggak perlu beli bibit. Gitu. Yang diperlukan hanya pupuk aja tadi ya, disampaikan oleh Mas pupuk. tadi. Gitu. Iya, pupuk. Nah, pupuknya juga ada kandungannya juga, Pak. Jangan salah loh. Pupuk itu saya sampai pelajaran yang dulu SMA saya nggak pernah dengar, pelajaran kimia ya. Saya ingat banget dulu, nilai saya nggak peduli lah dulu belajar kimia. Sekarang itu kepake loh. Nah, sebelum lo memutuskan untuk budidaya pepaya ini ya, berapa lama nih riset dulu nih? 1 bulan, Pak. 1 bulan. Jadi gitu. Kan dari akhir tahun itu, bulan Desember, habis itu masuk ke bulan Januari. Bulan Januari itu baru saya belajar semai, sambil nonton gitu lah, sambil nonton YouTube lah, sambil ikut komunitas lah. Ya kita merendahkan diri lah, kita sebagai orang baru, kita tanya-tanya, oh begini, di komunitas di Facebook juga ada. Terus kita kan ketemu bulan Oktober ya kemarin di Bali itu. Itu belum ada rencana berarti ya? Bulan Oktober itu sebenarnya belum, Pak, belum ada rencana. Itu rencana itu baru awal Desember. Karena saya melihat sendiri kan, wah, saya tanya kan, waktu itu saya ketemu kayak dagang di toko buah itu, wah, dia kesulitan mencari pepaya gitu loh, pepaya California ini terutama. Saya bingung kok kesulitan. Itu yang menginspirasi ya, menginspirasi ya. Betul, nah, luar biasa nih teman-temannya, saya ketemu Bli Krishna ini bulan Oktober itu di Bali gitu, belum ada rencana, dan sekarang nih bisa lihat nih ya, buahnya seperti ini nih, pohonnya nih. Saya senang banget nih dengan pepaya ini gitu. Yang kalau saya dengar tadi cerita tadi kan tidak terlalu sulit dalam merawatnya, dalam menanamnya, bahkan dalam menyemainya cukup 2 minggu sudah pohonnya sudah tumbuh gitu. Betul. Dan yang paling menyenangkan adalah bisa dipanen dalam 3 bulan gitu, setiap minggu. Kita bayangkan aja, silakan hitung sendirilah pakai kalkulator. Nah ini Chris, kan ini sudah ditanam ya, nanti itu apakah setelah dipanen 3 bulan itu harus tanam lagi yang baru atau masih bisa bertahan itu? Oh enggak, Pak, jadi pepaya itu umur pohonnya 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Jadi nanti setelah dipanen habis, itu apa yang harus dilakukan? Ya kita pertama, setelah panen habis, katakanlah 3 bulan itu lancar semua, jadi kan buahnya udah habis itu di pohonnya. Ya pertama kita harus pupuk kembali, pastilah kita pupuk kembali, kita beri makan kembali, kita rangsang lagi hormonnya supaya dia siap berbunga. Nanti berbunga baru seperti nanti keulang lagi kejadiannya. Gitu. Bulan itu. Tapi itu karena maksimal hanya 2 meter sih ya, nggak masalah ya. Iya, itu dia, makanya saya sangat tertarik itu. Wah, ini saya pikir kan ini nunggunya nggak lama, panennya cepat, buahnya besar, buahnya juga oke, di pasar juga permintaannya tinggi. Wah, itu luar biasa nih ya teman-teman. Ini adalah cara menyikapi ini ya, situasi dengan upaya yang serius. Nah, ini nanti Anda bisa melihat sendirilah. Nah, ini episode pertama seperti ini, nanti pas keduanya kita akan live panen lah dengan Om Krishna. Ini kita akan melihat nih. Ya, saya senang sekali nih melihat pohon pepayanya itu. Nah, nanti
Selain pepaya apa nih yang dibudidayakan nih, Chris? Selain pepaya saat ini, tapi masih dalam tahap percobaan ya. Saat ini saya belajar menyemai durian. Wow. Durian. Hebat ini. Dan juga alpukat. Alpukat. Kemarin saya sudah lebih sulit atau lebih mudah ini? Oh, lebih sulit, Pak. Lebih sulit. Lebih sulit. Maksudnya bukannya sulit dalam gininya ya, bukan sulit pada saat merawatnya itu ya, melaksanakannya itu ya, tapi lebih sulitnya itu ketika ada serangan-serangan gitu, maksudnya serangan kutu gitu-gitu, serangan hama, itu cepet banget. Kalau kita lengah sedikit, cepet. Iya. Iya. Ini kan udah hampir 1 bulan lagi kan mau panen ya. Ini siapa yang jaga ini kebunnya? Kebetulan di kebun itu kita ada 3 tim. 3 tim, Pak. 3 tim. Yang pertama itu saya sendiri, ya operator juga akan ikut dan segala macam. Yang kedua itu kebetulan adik dari kakek saya yang usianya udah hampir 80. Jadi kayak kakek saya juga sih, tapi memang beliau sudah tua. Terus yang ketiga itu om saya. Dan om saya juga tidak full time. Maksudnya karena beliau juga kerja, hanya datangnya setiap weekend. Untuk ngawasin gitu ya? Ya, lebih ke ngawasin, lihat buah, maksudnya bantu kalau ada pemupukan segala macam. Sambil dia juga menjalankan hobi. Iya, betul. Siap, mantap sekali, Chris. Doakan sukses. Ya. Iya. Ini kan percobaan pertama ini kan? Iya, betul. Percobaan pertama. Saya juga gini, Pak. Jadi, saya ini bukan hanya sekedar menanam juga, tapi juga saya ingin memberikan tanda kutip pelajaran gitulah di orang-orang, maksudnya lingkungan sekitar, terutama di kampung saya. Kebetulan kan ini nanamnya di kampung saya. Setuju itu, iya. Iya, jadi saya lihat banyak anak-anak muda, kan saat ini kan Bali kan banyak yang kena imbas ya di pariwisata ya. Hampir banyak yang kena imbas. Saya ingin secara tidak langsung mengajari mereka gimana sih menyikapi pandemi ini, apa sih peluang-peluang yang ada. Setuju banget ini. Setuju banget nih. Jadi nanti setelah di lingkungan Krishna sendiri nanti bisa mengajak teman-teman yang di situ ya untuk dikembangkan gitu. Jadi nanti bisa bentuk koperasi dan sebagainya. Itulah luar biasa tuh. Senang banget ya. Betul, Bang. Iya, betul. Okay. Nanti kalau misalnya lancar, ada juga yang menanam pepaya dan ya akar-akar lah nanti berkembang. Saya rencana pengen buat kelompok tani sendiri yang isinya. Nah, terus hasilnya bisa diekspor ke New Zealand. Wah, nanti koordinasi kan, sama KBRI lah kita. Iya kan belum ada ya, luar biasa. Iya, ini kan peluang pasar ya. Kan ya di New Zealand kan Krishna juga bekerja di bidang ekonomi, jadi masalah pasar itu udah makanan biasa lah gitu. Jadi udah tahu persis lah. Gitu. Jadi cocok banget ini. Jadi apa namanya, lu sama Randy udah pas banget lah, jadi tahu persis gimana menyikapi dan peluang pasar itu seperti apa. Ini luar biasa, ini bisa dicontoh oleh teman-teman ya yang ada di Indonesia. Lahan tidak perlu luas dulu, coba dulu seadanya dulu di samping rumah, di depan rumah, di belakang rumah dicoba ya. Nanti kalau perlu informasi lebih lanjut ya silahkan DM ke IG saya bisa Budis Putra ya, atau ke IG-nya Mas Krishna ini Krishna Marta ya, pakai H, Krishna Marta gitu. Jadi Mas Krishna siap membantu kan ini ya kalau misalnya ada yang ingin. Ya, oke, ini dia. Kita memang suka ini Pak, sering-sering sharing gitu. Oke, untuk mungkin terakhir ya, tips-tips untuk teman-teman yang ingin usaha atau budidaya pepaya apa nih Krishna? Tips yang pertama, niat. Itu yang pertama. Tekad itu harus dibulatkan, jangan pernah dengar omongan orang lain. Nah, itu. Saya sering banget nih ketemu sama orang-orang muda yang pengen usaha di perkebunan, sekali dengar omongan orang lain, aduh panas, hitam, apalah segala macam, langsung down, nggak jadi. Nah, saya bisa katakan di sini, kebetulan juga mumpung saya dengan Pak Budi juga, saya katakan niat itu nomor 1, niat. Wah, itu. Terus yang kedua, geluti, tekuni. Harus tekun itu dalam artian kalau kita memang ingin komunitas apa yang kita kembangkan, ya kita harus tekun, belajar, ikut forumnya, ikut grupnya. Betul. Kan jadi ya, pelajari ilmunya ya, betul. Iya, betul.
Kita tuh bisa belajar otodidak. Kita lihat langsung di grup Facebook juga ada, di grup WhatsApp juga ada. Kita inisiatif juga lah, maksudnya kita memang ingin terjun di sini, kita rendahkan diri kita ingin belajar gitu. Siap, itu saya setuju banget. Luar biasa nih, di Indonesia beberapa bulan sangat bijak ini Krisna ini. Saya kalah bijak nih sekarang ini. Baiklah Krisna, ini untuk sesi pertama kita tutup ya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Ini saya yakin apa yang dilakukan Krisna ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Indonesia. Tetap semangat untuk menatap masa depan yang lebih baik ya. Teman-teman, jangan lupa nanti selalu ikuti ya episode kedua, kita akan live pas panen pepaya ini. Kita tutup dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe dong, saya biar tetap semangat tentunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Krisna ya. Ya Pak.